pagi hujan, basahmu ikut menemaniku. Rasakan hari ini menjadi lebih sejuk. Selamat pagi hujan, suaramu membuatku terkenal. Indahnya cintanya yang takkan bisa menghilang, walau kini telah tiada. Selamat pagi hujan, sampaikan salam padanya. Aku begitu sayang, sungguh sayang. Selamat pagi hujan, walau berganti kemarau. Aku terkenang pada semua peristiwa itu. Sangat membekas. Pengalaman yang menyakitkan, yang kemudian menuntun langkah kakiku pada kehidupan yang kelak menjadi semacam berkah. Aku mengingat wajah itu, wajah yang sebening embun. Pak, turun Pak. Pak Bandi, ini nasi gudeg krecek buat kamu, Tri. Pak Bandi beliin saya makanan. Lain kali nggak usah repot-repot ya Pak. Gak repot, Tri. Kebetulan tadi mampir di gudegnya Bojilan. Makanlah. Pasti kamu lapar kan? Nuwun ya Pak. Saya nggak dikasih masuk, Tri. Saya baru mau sholat Pak, jadi rumahnya berantakan. Nggak usah sekarang, Tri. Nanti malam kamu kemana? Ngopi yuk. Saya nggak biasa ngopi Pak. Saya kalau malam itu tidur,
karena besok paginya saya ngambil koran di loper. Sekali-sekali refreshing, Tri. Santai, relax. Gak usah mikir kerjaan terus. Pokoknya nanti malam aku kesini ya. Surat itu diterima 2 hari yang lalu dari universitas di Inggris. Buat kamu, Van. Hayden, Bu. Iya, Bu. Saya pakai alamat sini. Apa beritanya? Kamu keterima? Alhamdulillah. Selamat ya, Van ya. Kapan mulainya? 3 bulan lagi, Bu. Tapi kok kelihatannya kamu nggak semangat gitu. Mestinya seneng dong. Campur aduk, Bu. Ya seneng, ya sedih. Keterima di universitas terkenal di Inggris kok malah sedih. Bukannya itu rencana kamu lama? Iya, Bu. Itu impian saya sejak tahun lalu. Dan impian kamu terwujud. Jadi sudah tidak ada alasan lagi buat kamu sedih. Lalu bagaimana dengan SLB ini, Bu? Dengan panti kita? SLB dan panti asuhan itu akan sangat bangga, Van. Salah satu relawan terbaiknya diterima di universitas terkenal di luar negeri. Kamu nggak usah khawatir. Bu, saya akan merasa kehilangan, Bu. Saya nggak bisa mikir gimana hidup saya nanti di sana tanpa mereka. Saya paham dengan apa yang kamu rasakan. Kamu sangat akrab dengan anak-anak. Tapi itu bukan tugas utamamu. Kami sangat berterima kasih. Kejarlah mimpimu. Iya, Bu. Saya cuma ngerasa sedih, Bu. Saya harus siap kehilangan orang-orang di sini. Ibu-ibu di sini. Pengasuh-pengasuh di sini. Dan semua anak-anak di sini, Bu. Bagi saya itu sangat-sangat berat, Bu. Ibu juga begitu, Van. Tapi ibu tidak boleh egois. Kamu sudah banyak membantu ibu. Kamu sudah lebih dari cukup, Van. Sudahlah. Yang penting sekarang studimu. Baik, Bu. Mulai sekarang, saya akan memanfaatkan sisa waktu saya untuk bermain sama anak-anak, Bu. Bagaimanapun juga,
Saya udah terlanjur cinta sama mereka. Selamat ya, Bang. Terima kasih, Bu. Ibu sangat membantu saya. Kamu tuh gimana tuh? Lis, aku suka sama Ratri itu karena aku sayang sama dia. Kalau dia sama aku, dia nggak perlu jualan koran lagi. Biar aku yang cari duit. Kamu sadar, hidup aja belum mapan kok mau mencari penyakit. Belum lagi, kalau Sophia istrimu tahu, apa nggak jadi masalah itu? Soal Sophia mah gampang, bisa diatur terus. Ya, mungkin aku cuma buru pasar. Tapi aku lagi banyak objekan. Nih, hutangmu pun ya, Alah. bisa aku bayar hari ini nih. Aku tuh cuma khawatir sama rencanamu. Ya maaf, aku tuh kenal kamu banget. Kamu itu suka mainin perempuan. Maksudku kalau kamu punya hobi itu teruskan. Tapi jangan Ratri lah, kasihan. Dia anak baik itu. Kamu tuh gimana tuh, Lis? Yang mau main-main tuh siapa, Lis? Aku tuh serius sama Ratri. Kalau Ratri mau, aku nggak masalah kok dia jadi istri keduaku. Emangnya kamu sudah ngomong sama dia? Dia mau? Nah, itu dia masalahnya, Lis. Dia belum jawab. Tiap hari bikin deg-degan, Lis. Oh iya. Bikin kesemsem. Cinta kok larinya ke body. Itu namanya nafsu. Nafsumu yang tidak tertahankan, Di. Itu bukan cinta, Di. Hah, kamu kayak nggak pernah muda aja, Lis. Ujung-ujungnya juga kayak gitu. Ya sih. Ah, udah. Catat dulu makanan sama minumku. Nanti aku bayar. Katanya banyak obyekan. Mau nasi utang, Pak. Ya. Cuma ngomong doang. Ini Mas, monggo. Sana Pak, Mas. Nasi kucing, Pak. Ya. Iya. Pak. Ngomong besar. Ini tuh kenyataan, Mas. Kamu dengan enaknya makan, kayak hidup kita nggak ada beban aja. Kenapa? Kamu malu? Kenapa harus malu, Layu? Gendis itu anak kita, satu-satunya. Dan bagaimanapun keadaan Gendis, tetap anak kita. Dan dia bukan beban. Kamu itu nggak ngerasain. Gendis itu jadi omongan terah keluarga kita. Mama papaku itu cuma bisa diam, tapi aslinya mereka malu, Mas. Kamu dengerin aku ya. Mereka tidak punya hak sedikit pun untuk memojokkan Gendis. Dan hidup Gendis tidak bergantung sama mereka, Layung. Kamu ini bicara seolah-olah bukan ibunya saja. Pokoknya saya mau menitipkan Gendis di panti asuhan. Saya udah nggak kuat ngerawatnya. Enggak. Aku nggak setuju. Gendis harus tetap di rumah ini. Dia nggak bakal kemana-mana. Saya itu udah bicara sama orang tua saya. Mereka setuju. Tunggu, Layung. Aku ayahnya loh. Kalian nggak bisa memutuskan sendiri. Layung! Monggo Pak Bandi diminum. Lu kok minum di sini, toh, Tri? Kita sesekali ke kafe, cari suasana baru. Maaf Pak Bandi, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Tri? Saya besok harus bangun pagi-pagi, saya kerja, Pak. Sesekali ini aja, Tri. Toh cuman ngopi aja kok. Nggak akan pulang subuh. Aku juga besok kerja pagi, Tri. Kalau Pak Bandi mau, saya bikinkan kopi saja di belakang ya.
Coffee Cafe sama rumah itu beda, Tri. Di sana enak suasananya, ada musiknya. Temenin saya sebentar aja ya. Yuk. Pak, saya tuh kalau dilihat tetangga saya nggak enak. Apalagi kalau istrinya Pak Bani sampai tahu. Yang salah jadi saya kan. Kamu kok jadi banyak ngomong toh? Urusan tetangga. Nanti kita lewat belakang. Biar nggak ketahuan siapa-siapa, Tri. Tapi saya nggak punya baju yang pantas, Pak. Ini aja udah cukup kok. Ini? Iya. Tunggu sebentar, Pak. Saya ganti sama yang lebih pantas dulu. Loh, Pak, kenapa kok masuk ke kamar, Pak? Nggak jadi ke kafe. Udah, di sini aja sama kamu. Pak Bani jangan, Pak. Tolong keluar, Pak. Tolong jangan, Pak. Saya nggak mau, Pak. Pak, tolong. Pak, jangan, Kalau tandanya seperti itu, kemungkinan besar kamu hamil. Coba kamu periksakan ke puskesmas. Aku tidak menginginkan anak ini, Red.
Aku harus membuangnya. Kalau ngebuangnya sih gampang, Tri. Tapi siapa yang melakukannya? Siapa, Tri? Kamu harus bilang. Minta pertanggungjawabannya. Kalau aku bilang, ini akan jadi aib. Tri, kamu itu udah nanggung aib. Orang itu mesti tahu dan harus tanggung jawab. Kok kamu malah nutupin sih? Ayo, Tri, bilang. Siapa yang melakukannya? Kenapa kamu diem, Sotri? Kamu takut? Kamu tuh jangan takut. Apa jadinya nanti kalau kamu beneran hamil, Tri? Ayo, Tri, ngomong. Pak Bandi. Pak Bandi? Siapa itu? Pacar kamu? Terus? Orang tetangga sebelah. Kamu suka? Ya kalau kamu nggak suka kenapa bisa hamil toh, Tri? Loh, kok malah nangis? Gimana sih kamu tuh? Apa jangan-jangan kamu dipaksa? Tri, kamu diperkosa? Jadi kamu diperkosa, Tri? Anjing! Ayo, Tri, kita lapor polisi, Tri. Orang yang kayak gitu nggak pantas buat hidup, Tri. Ayo, Tri, aku temenin. Jangan. Ya terus ngomong gimana, Tri? Nanti kalau rame aku yang malu. Ya tapi kan kamu udah jadi korban, Tri. Gimana sih? Harus kasih pelajaran sama si Bandi kampret keparat itu. Dia nggak bisa lepas tanggung jawab kayak gini. Selamat pagi hujan. Selamat pagi hujan. Selamat pagi hujan. Sampaikan salam padanya. Aku begitu sayang, sungguh sayang. Selamat pagi hujan. Walau berganti kemarau, tetap dia di sini meski selamanya